Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Bapak Ibu, izinkan saya ini merangkap host dan moderator ini. Hari ini materi kita pengembangan profesi dan dupak. Tadi Prof. Tri Marhaini sudah izin sebentar, beliau masih dalam perjalanan dari bandara. Lalu hari ini ada Bu Nur Aini MPD, beliau juga akan sharing ya. Mohon maaf bukan menggurui, beliau mau berbagi pengalaman beliau dengan Bapak Ibu kita semua tentang dupak. Nanti tanya jawabnya bisa setelah disampaikan materi, kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab dengan Prof. Insya Allah Prof langsung segera menyusul. Nah, Bapak Ibu, saya Johan Supangkat, mungkin ada yang belum kenal dengan pemateri kita hari ini, Bu Nur Aini MPD, pengawas dari Tasik ya Bu ya? Kabupaten Cianjur. Kabupaten Cianjur, mohon maaf. Cianjur. Tasik. Ya, saya dari Provinsi Lampung, pengawas SMK. Jadi Bu Nora ini saya kenalnya juga baru beberapa bulan ini, Bu. Iya. Kebetulan dipasangkan kemarin di webinar seri Kemdikbud ya, Bu ya. Iya, iya. Sama-sama menyampaikan materi evaluasi belajar dari rumah. Baik, supaya efektif waktu kita, nanti mohon izin saya mute ya Bapak Ibu ya. Nanti setelah di mute boleh Ibu hidupkan, Bapak hidupkan untuk bertanya. Kalau ada yang mau bertanya bisa resend juga. Kita berdoa, saya pandu menurut agama dan keyakinan kita masing-masing supaya ilmunya bermanfaat selamanya. Amin. Berdoa dimulai. Selesai, terima kasih. Mangga Bu Noreni silakan. Mangga, mangga. Mangga. Mangga itu mangga aromanis ya. Baik. Seribu bulan mangga. Bapak Ibu, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Robbi sohri sodri wayasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qauli. Bapak Ibu, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Johan, kami Pak Johan tidak bermaksud menggurui, sama statusnya dengan Bapak Ibu, yaitu pengawas ya Bapak Ibu ya. Dari pengawas untuk pengawas, di sini dari pengawas untuk pengawas. Kemudian saya juga baru bergabung juga sejak ada kegiatan pelatihan di APSI ini. Sehingga kita bertemu juga dengan Pak Johan di webinar Kemdikbud series untuk guru pada evaluasi pelaksanaan BDR di sekolah binaan. Alhamdulillah saya satu series dengan Pak Johan tentang BDR. Nah, Bapak Ibu, hari ini saya akan menyampaikan berbagi pengalaman karena semuanya juga sudah paham apa itu dupak ya Bapak Ibu ya. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa jabatan fungsional pengawas ini merupakan adalah ruang lingkup ya Bapak Ibu ya, dari tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan kepengawasan, baik akademik maupun manajerial pada satuan pendidikan. Sedangkan bagi Bapak Ibu seperti hanya saya adalah pengawas sekolah atau pengawas madrasah, itu berstatusnya tentu saja semua pengawas itu PNS, ya. Tidak ada pengawas honorer, berbeda dengan kepala sekolah dan guru. Semua dalam aturannya itu di Permendikbud 143 tahun 2014 dan dari standar pengawas nomor 12 tahun 2007 bahwa pengawas itu diangkat dari pegawai negeri yang statusnya adalah pegawai negeri sipil.
tentu saja kita semua ini diberi tugas ya Bapak Ibu ya. Diberi tugas, diberi tanggung jawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang, yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atas nama Kepala Dinas, untuk melaksanakan pengawasan baik secara akademik maupun pengawasan manajerial di satuan pendidikan, baik sekolah maupun madrasah. Untuk itu, pengawas harus melaksanakan pengembangan keprofesian. Kalau di guru kita mengenal PKB ya Bapak Ibu ya, untuk guru dan kepala sekolah kita mengenal ada pengembangan keprofesian berkelanjutan. Kalau di pengawas, namanya itu adalah pengembangan profesi pengawas, bukan PKB. Nah, pengembangan profesi pengawas, sekolah baik pengawas sekolah maupun madrasah, ini adalah kegiatan yang dirancang pengawas sekolah dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, kemudian teknologi, sikap dan keterampilan. Tentu saja ini untuk meningkatkan profesionalisme maupun dalam rangka menghasilkan sesuatu yang memang bermanfaat bagi pendidikan sekolah. Ini Bapak Ibu hadir di kelas digital 24, ini adalah salah satu bentuk dari pengembangan profesi pengawas. Dan seperti kita ketahui Bapak Ibu bahwa kegiatan kita itu adalah menyusun program pengawasan ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu nanti saya ajak berselancar di program kepengawasan, kemudian program BIMLAT untuk guru di KKG MGMP ataupun untuk kepala sekolah di K3S dan MKKS, atau di madrasah itu KKM ya. Untuk melaksanakan program kepengawasan, mengevaluasi hasil pelaksanaan program pengawas, dan melaksanakan BIMLAT ya, itu BIMLAT profesional baik untuk guru maupun kepala sekolah. Untuk kemudian dari semua itu kita dikemas menjadi angka kredit. Semua yang kita kerjakan itu dikemas menjadi angka kredit, yaitu angka kredit itu adalah satuan nilai Bapak Ibu ya, satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang tadi disebutkan yang harus dicapai oleh seorang pengawas sekolah dalam rangka pembinaan karir, kepangkatan, dan jabatannya. Tentu saja setiap apa yang kita lakukan di sekolah binaan itu selalu ada nilai angka kreditnya. Jadi Bapak Ibu tidak salah sekarang masuk ke dalam kelas digital 24, artinya digital 24 itu adalah Bapak Ibu masuk di kelas digital angkatan ke-24. Tidak terbayang Bapak Ibu, saya adalah angkatan ke-1. Pak Johan juga angkatan ke-1, begitu APSI membuka kelas di pengawasan digital kita masuk. Artinya apa? Bahwa ini adalah satu kebutuhan yang harus kita tempuh. Kebutuhan ini tentu saja ini untuk menunjang karir kita. Nah, Bapak Ibu, ke depan seperti yang kemarin disampaikan di webinar pada hari Sabtu kemarin, kemungkinan tahun 2021 itu penilaian DUPAK itu akan dilakukan secara daring. Jadi Bapak Ibu hari ini Prof. Tri ke Jakarta dari Semarang itu untuk melaksanakan penilaian angka kredit bagi pengawas ya. Lupa saya apakah pengawas pendidikan dasar atau pengawas Dikmen ya. Nah, penilaian DUPAK Bapak Ibu tidak salah kemarin. Saya ikut menyimak di perjalanan pulang ke rumah. Saya rumah di Bandung Bapak Ibu. Kalau kerja di Kabupaten Cianjur di Dugdag ya Bapak Ibu ya. Kemarin saya menyimak di perjalanan Pak Endarta memberikan sharing bagaimana Bapak Ibu mempunyai akun di pengawasan, kemudian memasukkan segala kepunyaan Bapak Ibu masuk di situ, sehingga nanti saat dilaksanakan penilaian online, Bapak Ibu tidak lagi bersusah payah. Semua sudah berbentuk file, berkas file ya, apakah itu PDF atau JPG. Nah, Bapak Ibu, di penilaian DUPAK yang dilaksanakan secara daring, ini punya ketentuan. Nanti akan saya share ini DUPAK ini, PPT ini.
Jadi di pengawasan yang kemarin disampaikan oleh Pak Endarta, itu sudah ada ya, sudah ada kamar untuk Dupak dan Dupak. Jadi Bapak Ibu nanti tinggal memasukkan data Ibu Bapak ke pengawasan, kemudian Bapak Ibu juga sudah punya, nanti makanya setelah dari sini harapannya Bapak Ibu minggu depan ikut kelas portofolio digital. Portofolio Bapak Ibu, kenapa? Karena nanti di portofolio melalui Google Site, Bapak Ibu akan punya kamar yang indah, kamar yang rapi, kamar yang nyaman, di mana semua berkas masuk ke situ. Jadi memang jangan berhenti di sini Bapak Ibu, setelah ikut di pengawas 24, Bapak Ibu harapannya ikut masuk ke kelas portofolio. Nanti di sana Bapak Ibu punya akun di Google Site ya, punya akun sendiri, di mana nanti jika saatnya tiba di penilaian dilakukan secara online, si tim penilai tinggal enak mengambil dari portofolio kita. Saya sangat berharap ini terjadi, sangat berharap terjadi. Kenapa? Ini untuk meminimalisir ya Bapak Ibu ya, karena saya ataupun teman-teman juga ada yang menjadi kurban. Sudah bersusah payah kita membuat program, membuat laporan sampai 10 jilid, kemudian ternyata hilang atau apa. Kemudian bersusah payah kita membuat PTS, bersusah payah kita membuat BP, ternyata kalah sama yang tidak membuat gitu ya. Nah Bapak Ibu sebelum berlanjut, saya sarankan juga Bapak Ibu itu memasuki kelas makalah ya Bapak Ibu ya. Di mana nanti Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ikut di kelas makalah, setelah ikut portofolio Bapak Ibu masuk ke kelas makalah. Nanti di setiap Rabu dan Jumat Bapak Ibu boleh untuk mengikuti kegiatan forum ilmiah, melihat teman-teman bagaimana menyampaikan makalahnya. Hanya ide gagasan aja itu sudah berangka kredit. Nanti lebih lanjut kita sampaikan. Jadi begitu nikmatnya jadi pengawas dengan angka kredit yang diobral. Saya bilang diobral karena kebetulan saya tim penilai di kabupaten. Sangat sulit seorang guru untuk mendapatkan nilai presentasi sebagai pemakalah hanya 0,2, sedangkan kita pengawas 2,5. Nah, Bapak Ibu nanti berkas yang di-entry ke laman yang dimaksud pada poin 2, ini wajib memiliki email ya. Emailnya tentu saja kalau yang sudah mengikuti diklat penguatan pengawas, kemudian penilai pengajar di diklat penguatan kepala sekolah, pasti semuanya sudah akunnya Gmail ya, tidak lagi menggunakan Yahoo karena nanti kita akan menggunakan Google Drive, tentu saja harus punya akun Gmail. Nah, berkas yang diinput itu harus dalam bentuk ini ya Bapak Ibu, ini sudah punya pengalaman semua tentu saja, bisa PDF, bisa JPG atau JPEG ya. Ini scan foto dokumen asli semuanya ada ukurannya. Bapak Ibu nanti akan dipandu di kegiatan berikutnya bagaimana cara memasukkan berkas-berkas yang Ibu punya. Apalagi kalau sudah masuk ke kelas portofolio ya Bapak Ibu ya. Nah, dokumen yang harus di-entry tentu saja itu adalah dokumen kepengawasan kita. Kemudian Dupak, daftar usulan penilaian angka kredit dan bukti fisiknya. Itu yang harus di-entry-kan ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, kebetulan tadi sebelum kelas dibuka kita sudah ngobrol-ngobrol, ada beberapa orang yang sedang mengajukan ke 4C, sedang mengajukan ke 4D, kemudian ada apelan. Nah, itu memang apelan itu adalah kekurangan berkas karena memang dari pengalaman kami, saya, Pak Johan, ini ketidaktahuan kita ya Bapak Ibu ya. Tapi insya Allah setelah Bapak Ibu masuk di kelas pengawasan digital ataupun kelas-kelas yang diselenggarakan oleh APSI, maka Bapak Ibu tidak akan bingung lagi nanti. Ternyata pengembangan profesi pengawas itu mudah banget. Itu yang saya alami, mudah banget. Tidak sulit naik pangkat pengawas itu. Yang penting Bapak Ibu tetap konsisten untuk masuk di
kelas APSI ini ya Bapak Ibu ya. Nah ini Bapak Ibu dokumen kepegawaian yang harus Bapak Ibu dari sekarang dokumentasikan. Ini terutama yang seperti ini ya, karena ini dokumen-dokumen lama. Kemudian ada konversi NIP yang 1 lembar itu, penetapan PAK yang lama ya. Kemudian SK kenaikan pangkat terakhir, dari sekarang Bapak Ibu sudah mulai menyicil untuk di-scan file-filenya supaya nanti Bapak Ibu tinggal memasukkan di portofolio digital. Kalau di pengawasan Bapak Ibu hanya memasukkan angkanya dan namanya. Nanti file-filenya Bapak Ibu akan dimasukkan di portofolio ya, melalui Google Site yang memang akunnya akan diberikan oleh APSI Pusat, itu sudah bekerja sama dengan Microsoft Office 365, kemudian bekerja sama juga dengan kementerian. SK pengangkatan dalam jabatan pengawas, SK pembagian tugas pengawas, NUPTK, SKP selama 2 tahun terakhir. Nanti kita bisa sharing Bapak Ibu, saya kebetulan 4D saya itu 2018 ya. 4D saya 2018 cukup lama penerbitan dari PAK menuju SK karena ada berbagai prosedur yang harus kita tempuh. Nah, Bapak Ibu, ini saya ambil dari Permendikbud nomor 143 tahun 2014. Jadi yang di Dupak pengawas itu yang pertama ada unsur utama. Unsur utama itu terdiri dari pendidikan ya Bapak Ibu ya, berupa ijazah dan STTP. Kalau Bapak Ibu melihat Dupak guru tentu saja sangat berbeda dengan pengawas ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau di pengawas itu unsur utama terdiri dari pendidikan, kemudian pembelajaran, kemudian unsur PKB, dan langsung ke unsur penunjang. Kalau di kita ini ada 4, ada unsur utama, kemudian ada unsur pengawasan akademik dan manajerial, kemudian ada unsur pengembangan profesi, dan ada unsur penunjang. Nanti Prof. Tri akan menyampaikan secara gamblang, secara jelas tentang seperti apa unsur pengembangan profesi. Insya Allah, saya jamin Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu masuk kelas APSI, semuanya akan terbuka tabir yang selama ini menutupi pikiran kita. Nah, di unsur utama pendidikan berupa ijazah dan STTP, bahwa sekarang semua pengawas itu harus punya STTPP. Kalau untuk pengawas baru tentu saja harus sudah punya STTPP sebagai cawas. Kalau kita yang sudah lama ya, sebelum tahun 2018, tentu saja STTPP-nya itu yang format 61 JP. Kemudian di unsur pengawasan akademik dan manajerial, ini tidak seperti yang saya bayangkan dulu Bapak Ibu sebelum saya mengikuti pengawas berprestasi ke tingkat nasional. Yang namanya laporan itu saya satukan satu bundel. Laporan ini satu bundel. Ternyata Bapak Ibu, ini berlaku untuk 2019 ke sana, yang 2020 tentu saja berbeda ya Pak ya, karena ini 2020 adalah laporan pengawasan akademik dan manajerial di masa pandemi COVID-19. Nanti kita juga akan share seperti apa program pengawasan akademik dan manajerial di masa COVID-19. Seperti apa laporan kepengawasan akademik dan manajerial di masa pandemi COVID-19. Tentu saja ini sangat berbeda dengan yang tahun 2019 ke belakang. Nah, di sini ada program tahunan, program semester, ada rencana kepengawasan akademik, ada rencana kepengawasan manajerial, ada laporan hasil kepengawasan sesuai dengan Permendikbud nomor 143 tahun 2014. Dari mulai program ya, program kepengawasan, program bimbingan dan pelatihan
Bimlat untuk guru dan kepala sekolah, kemudian laporan, ini semuanya ada 10 bundel Bapak Ibu, 10 bundel. Ini yang 19 ke sana, 2020 beda lagi. Nanti kita bisa sharing Bapak Ibu. Selama Bapak Ibu ada di kelas APSI, kita akan terus sharing seperti apa sih program kepengawasan di masa pandemi COVID-19. Seperti apa sih laporan kepengawasan di masa pandemi COVID untuk 2020 ini. Jadi Bapak Ibu, insya Allah Bapak Ibu akan sangat mudah untuk naik pangkat. Kemudian di unsur pengembangan profesi, nanti Prof. Tri akan menjelaskan dari unsur mana saja. Apakah di unsur pengembangan profesi harus ada PTS seperti halnya guru. Kalau guru kan dari golongan 3D sampai 4E wajib untuk menyampaikan hasil penelitian, satu hasil penelitian. Ternyata di pengawas itu Bapak Ibu, kita tidak melaksanakan PTS juga bisa naik pangkat Bapak Ibu. Hanya dari best practice saja ternyata bisa naik pangkat. Hanya dari penyampaian makalah ide gagasan saja selama sekian kali, ternyata kita bisa naik pangkat. Jadi Bapak Ibu begitu mudahnya tim penilai dari tim tim penyusun dari tim penilai angka kredit pengawas di Kemdikbud sangat memudahkan urusan di pengawasan. Kemudian yang keempat adalah unsur penunjang. Kita lihat Bapak Ibu ini adalah yang nomor 1, unsur pendidikan, bahwasanya Bapak Ibu bisa lihat pendidikan maksimal berjarak 60 km ini masih berlaku ya Bapak Ibu ya, baik untuk guru maupun untuk pengawas sampai saat ini. Kalau untuk unsur pendidikan sama halnya dengan guru ya Bapak Ibu ya, jika kita dari S1 matematika kemudian ke S2 matematika maka akan mendapatkan perolehan angka kredit 50. Sehingga pendidikan 150. Begitu juga jika doktornya linear, maka kita akan mendapatkan angka 100. Ya Bapak Ibu, maaf 50. Jadi untuk pendidikan saja yang linear sudah mendapatkan 200. Bagaimana kalau tidak linear sama halnya dengan guru, itu sebagai unsur penunjang. Nah Bapak Ibu, yang bisa kita lakukan adalah jika ijazah kita belum dinilai sampai saat ini, maka Bapak Ibu untuk pengawas ini ternyata masih bisa. Jadi ijazah yang belum digunakan itu ternyata dapat diberikan angka kredit meskipun diperoleh sebelum periode penilaian prestasi pengawas sekolah untuk kenaikan pangkat. Misalnya bahwa saya misalnya Mas Johan tahun 2008 itu S2 baik linear ataupun tidak linear dan belum dinilai karena masih ada kekurangan yang dipersyaratkan, misalnya belum ada surat izin belajar. Nah kemudian pada tahun 2020 ini Pak Johan ini akan kembali mengajukan untuk angka kredit di ijazah. Maka bisa ya Bapak Ibu ya, jika belum dinilaikan, yang penting untuk persyaratannya itu harus dilengkapi. Sama halnya dengan guru. Jadi kasus yang saya sampaikan Pak Johan, bahwa ada belum adanya SK pembebasan sementara dari jabatan ya, itu juga akan mempengaruhi untuk kenaikan pangkat kita. Nah, kemudian STTPP Bapak Ibu ini semua pastinya punya ya Bapak Ibu ya. Baik yang pola 61 jam ataupun yang pola 161 jam bagi cawas. Tentu saja semua kita memilikinya karena ini salah satu persyaratan mutlak bagi Bapak Ibu yang mengajukan kenaikan pangkat, walaupun misalnya di tahun 2019 baru mengikuti pelatihan diklat penguatan pengawas sekolah.
Nah, ini harus masuk, wajib punya ya Bapak Ibu ya. Ini bukti fisiknya ada surat tugas dari pejabat yang berwenang di Dinas Pendidikan, baik itu kalau Dikmen provinsi, Dikdas itu dari kabupaten atau kota. Ini yang harus Bapak Ibu penuhi, yaitu adanya salinan fotokopi STTPP yang sejenis, kemudian dilegalisasi oleh pejabat berwenang. Nah, ini adalah yang unsur A tadi, kemudian ini unsur B. Nah, sekarang yang STTPP itu yang berupa diklat ya Bapak Ibu ya, diklat fungsional. Nah, sekarang yang Bapak Ibu ikuti itu punya nilai angka kredit 1 ya Bapak Ibu ya. Karena ini adalah 32 jam. 16 jam pertemuan tatap maya dan 16 jam adalah pertemuan tugas mandiri yang dilakukan oleh Bapak Ibu. Nah, ini punya angka kredit, tentu saja STTPL yang Bapak Ibu miliki nanti kan dikirim oleh Mas Andri ya lewat Google Drive, kemudian Bapak Ibu simpan. Bapak Ibu nanti tinggal print out. Nah, ini harus dilegalisasi oleh Kepala Dinas Pendidikan ya Bapak Ibu ya. Ini untuk semua jenjang pengawas. Jika Bapak Ibu mengikuti diklat pelatihannya di atas 81, maka punya angka kredit 2. Sama hanya dengan guru ya Bapak Ibu ya, 161, 3, dan seterusnya. Nah, nanti tim penilai ini akan melihat dari mata tatar yang tercantum di STTPL tersebut. Jadi dianggap sesuai apabila diklat tersebut berkenaan dengan rumpun mapel ya yang menjadi tugas pengawas sekolah yang bersangkutan, atau metodologi pengajaran, atau pengawas sekolahan, dan atau salah satu dari butir kegiatan dalam proses belajar mengajar atau bimbingan, atau sekurang-kurangnya 60% dari bahan kajian atau mata tatar yang diberikan pada penataran latihan memiliki kesesuaian dengan tugas yang Bapak Ibu emban. Nah, di sini di STTP ini harus memuat seperti yang di sini ya. Jadi kalau di guru STTP-nya itu harus ada laporan pengembangan diri. Kalau pengawas tidak ya Bapak Ibu ya. Itu bedanya, enaknya jadi pengawas seperti itu. Ikut pelatihan tinggal mengumpulkan STTPP, kemudian dilegalisir, beda kalau guru harus menulis bab 1, bab 2, bab penutup sampai kepada matrik. Judulnya laporan pengembangan diri. Di kita tidak demikian ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian untuk unsur yang kedua, nah ini unsur yang paling utama yang kita lakukan Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu yang harus Bapak Ibu pahami adalah bahwa membuat program pengawasan tahunan itu dimulai dari 1 Januari, 2 Januari sampai 31 Desember Bapak Ibu. Jadi kalau mengambil semester itu semester 2 dan semester 1. Kenapa seperti itu? Ini terkait lagi dengan SKP, Bapak Ibu ya, dan PKPS, penilaian kinerja pengawas sekolah. Jadi bagaimana kalau yang misalnya tahun pelajaran. Nah, tahun pelajaran berarti Bapak Ibu harus membuat 2. Tapi yang kalau Bapak Ibu cermati, baca di Permendikbud 143, ini kita mulai membuat program itu dari Januari sampai dengan Desember. Ya Bapak Ibu ya. Nah, ini program, ini untuk program kepengawasan. Ini mengacu kepada kita membuat, jika Bapak Ibu butuh, saya bisa share nanti ya Bapak Ibu ya, seperti apa program pengawasan yang sesuai dengan Permendikbud 143/2014. Ini ada identitas halaman. Di bab 1 pendahuluan ada latar belakang, Bapak Ibu, ada landasan hukumnya, ada tujuannya, ada sasaran, ada visi, misi, strategi pengawasan,
sasaran dan target pengawasan, juga ruang lingkup pengawasan. Ini di bab 1 saja Bapak Ibu. Di bab 1 pendahuluan. Harus ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, poin-poin ini harus ada ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu mau menyamakan seperti apa program, kenapa saya ditolak program kepengawasan oleh kementerian, itu karena tidak merunut dari 143 ini. Kemudian di bab 2, Bapak Ibu, di program pengawasan itu ada identifikasi dan analisis hasil pengawasan. Yaitu isinya ada identifikasi hasil pengawasan tahun sebelumnya, ada analisisnya, dan ada evaluasi pengawasan tahun dan tindak lanjutnya. Ya Bapak Ibu ya, ada evaluasi, ada identifikasi, dan ada tindak lanjut di tahun sebelumnya. Misalnya, saat Bapak Ibu membuat kemarin sebelum COVID, kita semua di Januari itu membuat program pengawasan tahun 2020. Nah, di bab 1 ini mencakup ini. Baru di bulan Maret kita melakukan revisi ya Bapak Ibu ya, revisi program kepengawasan disesuaikan dengan masa pandemi COVID-19. Nah, di bab 3 ada program pengawasan. Program pengawasannya itu berisi program pembinaan guru dan atau kepala sekolah, program pemantauan pelaksanaan SNP, program penilaian kinerja guru dan atau kepala sekolah. Baru penutup. Ini di program pengawasan saja ya Bapak Ibu ya. Lalu lampirannya ini berisi ada program tahunan dan semester. Jadi program tahunan, program semester, RPA, RPBK, RPM itu tidak pada buku tersendiri, tapi ada di dalam program kepengawasan tahunan ya Bapak Ibu ya. Jadi di ini program pengawasan ini kalau saya itu ada di bab 3, ada program tahunannya, kemudian ada RPA-nya, RPA, RPBK, RPM disatukan, kemudian ada instrumen pembinaan guru dan kepala sekolah, ini semua bisa kita ambil ada di lampiran Permendikbud 143 2014 atau di buku kerja pengawas sekolah yang diterbitkan oleh APSI ya Bapak Ibu ya. Tinggal melihat saja, instrumen-instrumennya sudah disediakan. Nah, bukti fisik dari program kepengawasan ini ada surat penugasan dari Korwas. Ada juga surat penugasan itu dari Kepala Dinas. Ya Bapak Ibu, tiap daerah berbeda. Seperti saya, itu surat penugasannya setiap Januari itu dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan. Kemudian program harus diketahui disahkan oleh dinas. Ya Bapak Ibu ya, ini untuk semua jenjang jabatan pengawas. Kemudian yang kedua, di unsur subunsur B-nya pelaksanaan program pengawasan. Ini pelaksanaannya ya Bapak Ibu ya. Kalau tadi buku programnya, kalau sekarang yang B adalah laporannya. Bahwa pengawas, maaf. Nah ini maaf tadi kelewat. Angka kredit bagi pengawas muda golongan 3C dan 3D itu adalah 0,60. Untuk pengawas madya golongan 4A, 4B, dan 4C itu adalah 0,90 setiap satu program kepengawasan setiap tahun. Dan untuk pengawas utama 1,20. Sedangkan untuk laporan Bapak Ibu, ini adalah laporan pemantauan pelaksanaan 8 SNP. Nah ini harus ada ya Bapak Ibu ya. Bukti fisik harus lengkap, kemudian angka kreditnya yang diperoleh cukup tinggi Bapak Ibu untuk pemantauan pelaksanaan 8 SNP ini. Pengawas madya, ini rata-rata yang di kelas ini adalah pengawas madya ya Bapak Ibu ya. Itu angka kreditnya 9. Untuk pengawas utama 12. Apa saja yang harus ada di laporan pelaksanaan pemantauan SNP? Nah, bukti minimalnya ada suket, kalau saya bilang suket pelaksanaan pemantauan SNP.
Nah, Bapak Ibu harus bisa memisahkan antara surat keterangan pemantauan Standar Nasional Pendidikan, surat pembinaan kepada guru dan kepala sekolah, surat keterangan suket, kemudian surat keterangan melaksanakan bimbingan dan pelatihan di KKG atau MGMP kepada guru, surat keterangan melakukan BIMLAT untuk kepala sekolah dari MKKS atau K3S. Nah, ini semua harus ada ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk SNP pun demikian Bapak Ibu. Jadi harus ada laporan pelaksanaan pemantauan. Di sini surat-surat keterangan, kemudian daftar sekolah yang dipantau. Tentu saja daftar sekolah yang dipantau di sini adalah daftar sekolah binaan ya Bapak Ibu ya. Kemudian instrumen SNP ini beragam. Untuk instrumen SNP ini ada yang mengambil dari 143 atau buku kerja pengawas. Terus saya juga pernah untuk instrumen SNP ini saya mengambil dari instrumen akreditasi. Karena untuk memudahkan, mematchingkan, nanti kalau ada akreditasi itu dengan mudah dokumen sudah tersedia. Nah, instrumennya tentu saja ini harus dilampirkan ya Bapak Ibu, instrumen pelaksanaan pemantauan SNP. Jika tidak dilampirkan di sini, maka apelan yang ada, yaitu pengembalian dari kementerian, bahwa laporan pelaksanaan pemantauan SNP ini tidak dibuktikan dengan surat keterangan, daftar sekolah, instrumen, hasil pengolahan, ada hasil pengolahan ya Bapak Ibu ya, hasil pengolahan pemantauan, kesimpulan temuan pemantauan, dan tindak lanjut hasil pemantauan SNP. Bukti fisiknya seperti yang format 14, nanti ada, bisa Bapak Ibu lihat. Laporan ini disahkan juga oleh Korwas dan Disdik atau pejabat yang ditunjuk. Biasanya misalnya kepala dinas akan memberi surat kewenangan misalnya kepada sekretaris dinas atau kepada kepala bidang. Jadi boleh seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, angka kreditnya ini diberikan setiap tahun. Jadi laporan pelaksanaan pemantauan SNP ini dilakukan setiap hasil dari 1 tahun, yaitu dari bulan Januari sampai Desember. Perhitungan angka kreditnya seperti apa? Nah, angka kredit pemantauan, Bapak Ibu, jumlah sekolah yang dipantau, untuk SD itu 10 sekolah, untuk SMP 7 sekolah, untuk SMK berapa ya Mas? 7 ya Mas ya? Mas Johan, 7 ya? Nah, 7 dikalikan nilai angka kredit. Nah, jadi Bapak Ibu begini, jika Bapak Ibu sekarang posisinya sebagai pengawas madya, sekolah binaan Bapak Ibu misalnya dari Kemenag nih, hanya 1 sekolah binaannya. Jadi 1 per, untuk yang SMP SMK, 1/7 kali 9. Itulah angka kredit yang diperoleh oleh Bapak Ibu. Jika 7 atau 14 atau 20 atau 30 sekolah, tetap angka kreditnya adalah 9. Tidak menjadi 1 kelebihan 9, sekian. Karena angka kredit 9 ini adalah angka kredit maksimal. Jika kurang dari 7, cara perhitungannya seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi saat memasukkan ke dalam kolom, maka 7/7 kali 9, jika 7 sekolah binaan. 10/10 kali 9. Jika hanya 2 atau 3, karena banyak sekali pengawas sekolahnya, maka saya hanya kebagian 4 sekolah. Maka 4/7 kali 9. Atau pengawas utama, karena saya hanya 3, berarti 3/7 kali 12. Jadi lihat Bapak Ibu posisinya ada di pengawas muda, pengawas madya, atau pengawas utama. 15. Nah, kemudian ini PKG ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan sampai salah kaprah bahwa pengawas itu tidak menilai kinerja guru, tapi memverifikasi. Yang menilai kinerja guru adalah kepala sekolah dan asesor dari guru senior yang di-SK-kan oleh kepala sekolah. Nah, seperti ini PKG Bapak Ibu. Guru itu
guru itu minimal 40 ya Bapak Ibu ya. Guru tuh minimal 40. Misalnya Bapak Ibu hanya mempunyai guru binaannya 20. Maka cara berhitungnya adalah 20/40 kali 4 kalau pengawas muda, 20/40 kali 6 jika pengawas madya, dan 20/40 kali 8 jika pengawas utama. Bagaimana jika guru binaannya sudah 40? Tidak ada masalah, berarti nilai angka kreditnya adalah 6. Nah, dari mana nanti tim penilai akan melihat bahwa Bapak Ibu pengawas ini angka kreditnya 6 atau 4 atau 8. Dari Pak verifikasi rekapan ya guru yang dinilai hasil verifikasi penilaian kinerja guru. Jadi penilaian PKG dilakukan pengawas sekolah menganalisis ya Bapak Ibu ya hasil penilaian dilakukannya oleh kepala sekolah atau guru senior. Nah, Bapak Ibu seperti ini ya untuk PKG atau PKKS. Yang mana yang dipakai untuk tahun 2019, 20 kan belum ya Bapak Ibu ya, karena PKG itu penilaiannya ada di bulan Oktober, 8 minggu sebelum masa penilaian berakhir, yaitu antara Oktober dan November. Nah, Bapak Ibu, PKKS, misalnya PKB, saya masih menggunakan PKG versi tahun 2012, buku 2 tahun 2012 atau 2016. Gak apa-apa Bapak Ibu. Seperti saya di tahun 2019 ini, PKG-nya sudah menggunakan format PKG 360 derajat. Itu keputusan dari dinas. Jika kata dinas masih menggunakan PKG yang biasa saja. Tidak dengan suplemen-suplemen seperti yang ada di PKG 360 derajat. Begitupun dengan PKKS. Jadi tiap daerah ini berbeda ya untuk instrumennya. Ada yang sudah menggunakan PKG dan PKKS 360 derajat dan ada juga yang belum. Ini tidak dipermasalahkan. Nah, laporan-laporan hasil verifikasi, hasil analisis, hasil PKG ini tentu saja ini harus disahkan oleh Korwas ya. Korwas dan Dinas Pendidikan atau pejabat yang ditunjuk. Apa saja yang harus ada? Jadi yang harus ada pertama ada suket. Suket itu surat keterangan PKG atau PKKS. Lalu ada instrumennya, instrumen PKG dan PKKS mana yang Bapak Ibu gunakan? Tentu saja selalu ada daftar hadir guru ya. Kenapa harus ada daftar hadir guru? Ini adalah untuk memenuhi beban jumlah guru minimal. Jadi sekali lagi untuk pengawas muda, madya dan utama jumlah guru minimalnya adalah 40. Jika kurang maka dikalikan seperti tadi ya 20/40 atau 38/40 kali angka kredit yang dimaksud. Kemudian di hasil PKG PKKS pengawas harus melampirkan hasil pengolahan PKG dan PKKS. Mungkin Bapak Ibu saat ditolak ya, ditolak penilaian angka kredit untuk laporan PKG dan PKKS, mungkin ada salah satu dari 6 unsur ini yang tidak kita penuhi. Jadi ternyata harus ada suket, oke suket ada, instrumen ada, daftar hadir ada. Ternyata hasil pengolahan PKG-nya tidak ada, kesimpulan PKG PKKS-nya tidak ada. Kemudian tidak ada pula lembaran rekomendasi atau tindak lanjut. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini akan membuka tabir kita yang selama ini menganggap yang penting ada, ternyata memang harus ada dan itu harus dipenuhi. Itulah tugas kita sebagai pengawas. Memang jadi pengawas itu luar biasa Bapak Ibu. Makanya
Allah sudah menjamin yang pertama masuk surganya itu pengawasnya Bapak Ibu. Setelah itu kepala sekolahnya, baru gurunya. Tidak mungkin guru dulu, kepala sekolah dulu. Pasti pengawas dulu, karena pengawas sekolah yang membawa perubahan, yang membawa peradaban, yang membawa kebaikan untuk satu sekolah dengan pembinaan kita. Nah Bapak Ibu, kemudian ini evaluasi ya Bapak Ibu, ada buku yang harus kita laporkan. Saya bilang buku karena saat saya menyampaikan berkas ke pusat, itu ada 10 ya Bapak Ibu ya. 2 untuk program kepengawasan dan program Diplat untuk guru dan KS. Lalu 8 itu adalah laporan Bapak Ibu. Jadi memang luar biasa pekerjaan kita di akhir Desember itu membuat laporan apa yang sudah kita kerjakan. Tapi bersyukur karena si COVID Bapak Ibu, jadi si COVID itu membawa berkah, membawa musibah, membawa malapetaka, membawa kesenangan, membawa kita sering berkumpul dengan keluarga, luar biasa si COVID itu ya. Nah si COVID di tahun 2020 ini memudahkan pengawas untuk membuat laporannya tidak seperti yang saya sampaikan tadi. Harus ada laporan 8, program 2. Oleh si COVID diubah di tahun 2020 ini. Laporan cukup 1 ya. Ada manajerial, ada akademik, kemudian tetap ada pemantauan dan bimbingan. Hanya 3 itu saja ya. Nah, evaluasi hasil pelaksanaan program nih Bapak Ibu. Ternyata kita membuat program pengawasan di sekolah itu harus dievaluasi buku program itu apakah tercapai atau tidak. Nah, kriterianya apa? Yang pertama, memiliki laporan evaluasi pelaksanaan pembinaan guru atau kepala sekolah. Ternyata ini harus ada Bapak Ibu. Jadi kita cermati, oh ternyata itu. Tapi jangan dijadikan beban Bapak Ibu. Karena apa? Ya itulah tupok kita seperti ini gitu ya. Tupok kita seperti ini. Jangan sekali-kali bahwa pekerjaan yang